Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta para santri yang hadir pada subuh hari ini yang saya hormati, alhamdulillah kembali kita dapat meneruskan pengajian kita pada subuh Sabtu di Masjid Muqarrabin ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada bab arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Rukun sholat ini penting mengingat bila tidak ada dalam sholat kita rukun-rukun itu, maka tidak sah sholat kita. Maka satu hal yang sia-sia bagi kita melakukan sesuatu yang tidak dipandang, tidak dianggap, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak memenuhi rukun. Ibarat kalau melamar pekerjaan itu ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi maka tertolak. Nah gitu. Maka rukun sholat ini penting kita ulang-ulang kembali supaya tidak ada yang tertinggal dalam sholat kita, karena ini rutinitas kita. Nah, rukun sholat ini pada bulan yang lalu sudah kita bahas, sudah 3 rukun sholat yang sudah kita bahas. Pertama adalah niat. Jadi niat ini termasuk rukun dalam sholat. Bagi Syafi'iyah, orang-orang yang bermazhab Syafi'i, niat sesuatu yang dilakukan sangat hati-hati, sehingga mazhab Syafi'i itu menyatukan atau menserentakkan
antara lisan, perbuatan, dan hati. Makanya orang-orang yang bermazhab Syafi'i atau juga yang di Indonesia di NU, ya, Nahdlatul Ulama, maka dia sebelum sholat itu, sebelum takbiratul ihram, dia pakai usolli gitu kan. Nah, sebenarnya niat itu kemarin sudah kita sampaikan dalam hati, bersemayam di dalam hati niat itu. Nah, tapi untuk menjaga kehati-hatian, dia berdiri betul dulu sejenak, dia memberhentikan dulu. Kalau kita itu mulai berjalan sana tegak, berhenti dulu. Ya. Kalau orang nggak pakai usolli, begitu masuk tapi langsung takbir dia kan? Kenapa? Karena dia menganggap niat itu dalam hati saja. Dari rumah sudah niat, maka sampai ke sini langsung angkat takbir. Nah gitu. Kalau ini tak masuk ke dalam, tegak, luruskan barisan, nah berhenti sejenak dulu, tegak lurus, baru dia baca usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi itu yang ada dalam mazhab Syafi'i. Hati-hati sekali. Allahu akbar. Nah, kemarin sudah kita sampaikan letak niat itu memang pada saat kita mengangkat takbiratul ihram dan kita sertakan niat maksud qasad dalam hati. A sampai ke bar itu sudah masuk dia. Nah, gitu. Kalau usollinya tadi itu lafaz, ya. Nah, itu sudah kita bahas niat, kemudian takbiratul ihram juga demikian. Takbiratul ihram itu ada. Mana sudah kita sampaikan takbiratul ihram, mana yang dikatakan takbiratul ihram. Ya. Minimal takbiratul ihram itu kita sendiri yang mendengar huruf-huruf yang keluar dari mulut kita itu. Allah. Nah, kita sendiri minimal. Kalau jadi imam ya harus kedengaran dengan orang lain. Dan juga ketika takbiratul ihram kita dalam keadaan berdiri. Ya. Kemudian lafaznya itu jelas. Tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain nama-nama Tuhan. Ya. Allahu Akbar. Tidak boleh diganti. Allah Ar-Rahman. Nama Tuhan juga, tapi tidak boleh diganti. Ya. Allahul Latif. Tidak boleh ya. Kemudian rukun yang ketiga sudah juga kita bahas kemarin adalah al-qiyamu ala qadir fil fardhi. Berdiri. Ini termasuk rukun. Berdiri. Nah, orang yang memang tak sanggup berdiri, waktu takbiratul ihramnya berdiri. Nah, setelah itu baru dia duduk. Tapi kalau memang dari awalnya dari rumah memang sudah tidak bisa berdiri, ya pakai kursi roda kan, ya memang sudahlah pakai kursi roda kan. Itu banyak di Mekah itu orang-orang sholat pakai kursi roda kan. Nah gitu, memang tidak mampu berdiri. Tapi orang-orang yang obesitas, yang badan besar berat, memang tak sanggup berdiri waktu sholat, apalagi ayatnya panjang gitu kan. Awal coba berdiri, itu awalnya saja Allah Akbar, sudah itu dulu lah. Karena memang
lututnya tidak mampu menopang berat badannya itu. Ada yang berat badan sampai 100 kilo kan, lututnya kecil. Nah, sekarang kita masuk ke tentang rukun yang keempat. Ar-ruknur rabi' qiraatul Fatihati. Rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah, bacaan Fatihah. Yang kita tahu bahwa Fatihah itu adalah pembuka surat atau pembuka Al-Quran. Nah, dia surah pertama itu Al-Fatihah, itu yang menjadi rukun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Wa tajibu fi kulli rak'atin sawa'un akanat salatu fi fardhu am nafla. Pada setiap rakaat, pada setiap rakaat wajib hukumnya sholat fardu itu atau sholat sunat. Pada setiap rakaat, baik itu sholat fardu maupun sholat rakaat, wajib atau fardu membaca Fatihah. Alal imam wal ma'mum wal munfarid. Baik itu dia seorang imam maupun dia seorang makmum ataupun sholat sendirian di rumah atau di mana. Berarti Fatihahnya adalah wajib. Nah, kalau wajib artinya kalau tinggal Fatihah itu berarti tidak sah. Nah, gitu. Baik itu sholat yang jahar, sholat yang kuat bacanya subuh, isya, maghrib ya, maupun yang sir bacaannya di sholat zuhur maupun sholat asar. Nah, gitu. Ya, Fatihah ini setiap rakaat tidak boleh tinggal karena ini rukun. Surutul Fatihah isna asyar. Syarat-syarat Fatihah ini ya, ini banyak ya, asyar 10. Yang pertama at-tartib. Idza akhalla bit-tartibi ma'a adami taghyiril ma'na lam tujzi'ah. Wa ya'idu mutarattiban litasihha qira'atuhu. Jadi tertib yang pertama, apabila jelaskan di sini, apabila rusak tertibnya ya, baik itu mengganti makna atau tidak, maka kata dia tidak sah Fatihah itu. Nah, jadi makanya kita hati-hati. Apalagi seorang imam berganti hurufnya dari Fatihah itu, tidak sah. Nah, saya juga pernah dengar ada imam yang bacaannya, pendengaran saya tasdidnya kurang. Iya kena ubah, iya kena sta'in. Tidak ada tasdid di situ.
Nah, tidak sah. Ya, tidak sah. Ya, tertib ini mana ayat 1, mana ayat 2, mana ayat 3 harus tertib. Nah. Kemudian yang kedua, ya terus menerus, ya tidak boleh berhenti atau berhenti yang terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Gerbak imam jatuh, pingsan. Maka yang melanjutkan imam adalah orang yang di belakang imam, asisten. Ya, di belakang imam. Makanya di belakang imam itu tidak sembarangan orangnya. Dia bisa melanjutkan Fatihah imam tuh. Ya, tidak sembarangan orang. Jadi seperti di Istiqlal, di Masjidil Haram, Masjid Madinah, itu imam di belakangnya itu imam-imam juga yang siap bila satu saat emergensi dia yang menggantikan. Nah, kadang-kadang di kampung-kampung, ya, kadang-kadang kita ini serba susah. Yang di belakang imam seharusnya adalah juga imam yang siap mengganti, malah tegak di situ orang tua, tokoh masyarakat. Di mana tokoh masyarakat itu semua orang tahu, tidak ada dapat satupun orang yang membantahnya. Ya, tidak ada orang yang satu pun bisa membantah ucapannya. Ya, dihormati, disegani, kayo pula. Nah, tegaklah dia di belakang itu. Imam salah, dia juga tidak ada pengetahuan tentang itu. Berkacaulah sholat.